Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kota Batu di acara pagelaran wayang kulit, acara doa bersama seniman dan budayawan untuk Bopo Anies Baswedan. Saat ini sedang berada di samping saya Ketua Panitia dari acara hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bisa memperkenalkan dirinya Bapak di sini sebagai apa dan apa tujuan dari acara hari ini? Perkenalkan, saya Fuad Wiono. Saya adalah perwakilan dari seniman Kota Batu. Tujuan daripada kegiatan hari ini adalah doa bersama untuk mendoakan pasangan Bopo Anies Baswedan Notonegoro dan Gus Muhaimin Iskandar. Dan kami tidak berdua saja pemirsa, dan ada satu lagi Bopo bersama kami. Bisa diperkenalkan dirinya? Oh ya, nama saya Haris Budi Kuncahyo. Hadir di acara ini dalam rangka pagelaran wayang kulit dan doa bersama. Dalam rangka untuk mendukung pasangan Bopo Anies Baswedan Notonegoro dan Gus Muhaimin Iskandar agar dengan izin Allah dan pertolongannya diberikan kelancaran, dan alhamdulillah sampai malam ini beliau sudah mendapatkan nomor urut 1. Mudah-mudahan kita bersatu dan satu kemenangan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia ke depan. Acara seperti ini sebenarnya lumayan unik ya Pak. Jarang sekali acara budaya diselipkan untuk mendukung sesuatu yang berbau isu politik. Lalu siapa yang mencetuskan ide ini sehingga bisa terjadi acara pagelaran wayang kulit lalu bertujuan untuk mendoakan salah satu pasangan calon presiden begitu Pak? Pagelaran wayang kulit ini adalah syarat dengan makna ya. Jadi sebetulnya kalau kita ambil secara filosofi bahwa gunungan dan juga dunia dalam konten wayang kulit ini juga sebagai cerminan kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Artinya bahwa kalau kita ambil secara spiritnya, bahwa yang pertama adalah kita melestarikan wayang kulit sebagai salah satu bentuk potensi dan kearifan yang ada di Indonesia. Yang kedua juga sebagai bagian bagaimana kita melakukan sebuah sosialisasi atau artinya memberikan melihat daripada ruang kebudayaan yang ada di wayang kulit ini sebagai bagian dari menyampaikan pesan moral yang harapannya juga untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Lalu dipilihnya Kota Batu ini untuk acara pagelaran wayang kulit hari ini itu atas ide siapa Pak? Pagelaran wayang kulit dan doa bersama ini digelar atas inisiatif kawan-kawan seniman dan budayawan sekota Batu. Mengapa demikian? Karena pasangan Bopo Anies Baswedan Notonegoro ini sebagaimana kebiasaan kakeknya juga, beliau terbiasa dengan dunia budaya. Jadi seperti di dokumen-dokumen yang ada bahwa pahlawan nasional kakeknya Bopo Anies Baswedan ini terbiasa dengan pakaian Jawa ketika dia bertemu dengan Bung Karno, ya kan? Bahkan pada saat beliau jadi gubernur DKI pun dia sering sekali mengadakan gelaran wayang-wayang. Sehingga sebenarnya dengan Bopo Anies Baswedan ini, karakter budaya wayang kulit ini bukan sesuatu yang asing. Dan di balik siratan dan yang tersurat di dalam pagelaran wayang kulit ini selalu bermakna sebagai sasmito peradaban. Maka ketika Duryodana gugur, itu adalah simbol hancurnya kebatilan. Maka kita gelar di Kota Batu dan Malang Raya ini dalam rangka untuk Malang Kuceswara, untuk menghancurkan kebatilan itu. Kita berdoa kepada Sang Yang Widi Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini lebih baik, sehingga keangkara murkaan, keserakahan sebagai sebuah sistem peradaban politik yang
yang terus menjalar di dunia global dan juga di Indonesia ini dengan kekuasaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan dengan hati nurani dan segala doa bersama kita semua, mudah-mudahan sistem keangkara murkaan itu segera sirna dan berganti dengan sistem keadilan menuju perubahan yang lebih baik, sehingga perubahan bangsa ke depan adalah bangsa yang berpihak kepada kepentingan keadilan dan kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara, sehingga kita bisa mewujudkan bangsa ini yang lebih berdamai, yang lebih bersatu, lebih berdaulat, dan kita menjadi mercusuar di mata dunia internasional. Demikian. Dari pemaparan Bapak barusan sangat baik, motivasi dari penggiat budaya mengapa kemudian memutuskan untuk mendukung pasangan calon Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ya Pak. Lalu dari acara tadi sejak malam hari hingga pagi hari ini, apakah dari Bopo Anies Baswedan sendiri sudah mengetahui acara ini diadakan untuk beliau? Ya, jadi sebelum kegiatan ini kita rencanakan dan sampai berlangsungnya pagelaran kulit pada pagi hari sampai hari pagi hari ini, kita sudah berkomunikasi karena kita berharap bahwa doa ini juga nyampai kepada beliau, maka memang kita sampaikan, dan ini tidak hanya di satu tempat ini, jadi di beberapa tempat dilakukan, sehingga upaya berdoa ini adalah bagaimana tujuannya adalah bagaimana kedamaian dan juga ketentraman untuk pemenangan Bopo Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Lalu acara seperti ini apakah akan terus dilakukan untuk upaya memenangkan pasangan calon Gus Muhaimin dan Anies Baswedan, Pak? Ya, jadi ini adalah sebuah syiar, sebuah kabar baik ya, kabar yang harapan kita semua bagaimana kebaikan itu harus disampaikan kepada siapapun, dan masyarakat biar tahu bagaimana Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini akan membawa negara ini, akan memimpin negara ini yang berdaulat dan berkeadilan seperti itu. Saya juga menambahkan bahwa ini mengingatkan kembali bahwa perjuangan Wali Songo, perjuangan ulama-ulama terdahulu, bagaimana mengkulturalisasikan nilai-nilai spiritual keberagamaan itu juga melalui wayang kulit, sehingga pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini adalah pasangan yang sangat kental dengan budaya-budaya masa lalu, yang mana bahwa kulturalisasi peradaban yang dibangun oleh ulama-ulama terdahulu yang kemudian juga menstimulasi kokohnya kedaulatan moral dalam berbangsa dan bernegara ini juga melalui seni dan budaya. Sehingga pagelaran wayang kulit ini adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas yang tidak meninggalkan estetika, kemudian nilai-nilai terdalam yang di situ bagaimana nyengguyung manah dan juga nyengguyung moral dan juga tujuan yang lebih bermakna, yaitu kita membangun tengah malam untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga tadi ketika Duryodana gugur itu berarti kita sedang berdoa kepada Tuhan agar hilangnya sistem keangkara murkaan, keserakahan, menang karepe dhewe, ya kan, bahwa kemenangan dan kekalahan itu harus dicari dengan cara yang berkeadilan, berkemanusiaan dan berperadaban. Karena kita belajar bahwa rezim itu akan berjalan dengan baik apabila rezim itu selalu mendengarkan perubahan-perubahan zaman. Tapi ketika perubahan-perubahan itu tidak pernah menjadi edukasi di dalam sebuah sistem politik, maka kita akan mengulang-ulang terus kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan mudah-mudahan dengan pagelaran wayang kulit ini kita akan mengedukasi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa dan negara kita yang lebih baik, tanpa kita kemudian merendahkan satu sama lain. Karena sesungguhnya kita di dunia ini adalah dijadikan untuk selalu berbuat baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innallaha la ma'al muhsinin.
sak temene Gusti Allah iku bareng karo wong-wong kang berbuat apik. Itu aja. Terima kasih. Baik, bisa disimak tadi pemirsa, walaupun acara hari ini tersirat dengan sesuatu yang berbau isu politik, tapi pagelaran ini tidak menutupi maknanya, yaitu pagelaran ini sangat bermanfaat bagi masyarakat agar kembali untuk tetap tahu bangsa, tapi ya mengikuti kemajuan, begitu ya Pak. Lalu yang bisa disampaikan terakhir kali, kenapa kok kemudian dipilih untuk pemain karawitannya itu anak muda begitu Pak? Ya, jelas bahwa bagaimanapun juga anak muda sebagai benteng bangsa ya. Anak muda ini adalah salah satu pewaris budaya dan juga zaman. Artinya bahwa kita kepingin anak-anak ini juga mampu mewarisi budaya-budaya yang baik. Sehingga nanti kelak di kemudian hari ketika mereka sudah menjadi orang tua, menjadi dewasa, itu juga menanamkan kebaikan kepada anak-anak mereka dan sebagai suri tauladan untuk keluarga, masyarakat dan bangsa seperti itu. Baik, terima kasih bersedia untuk diwawancara dengan kami Paga TV. Baik pemirsa, demikian yang bisa disampaikan di acara pagelaran wayang kulit bersama budayawan dan seniman dalam acara doa bersama kepada Bopo Anies Baswedan dan Cak Muhaimin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka.